Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Gimana kabarnya sekarang, Bu Dia? Alhamdulillah baik. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, tapi saya mohon maaf ya. Kemarin ini apa sih namanya turut berduka cita Terima kasih. atas meninggalnya Bapak ya. Iya. Mudah-mudahan Mudah-mudahan diberikan kesabaran, ketabahan, dan almarhum Amin. juga mendapatkan tempat yang layak di Amin. sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Biar sampai selesai pendampingan, selesai lokakarya, pokoknya selesai program guru penggerak ini diberikan kesehatan dan lancar sampai tuntas. Amin ya rabbal alamin. Iya, nah hari ini saya ke sekolah Ibu untuk pendampingan individu yang pertama. Nah, tujuan pendampingan ini adalah untuk mereview atau merefleksi kegiatan pembelajaran daring yang sudah Ibu lakukan di 1 bulan kemarin, dan juga untuk membantu apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, yang mungkin kita bisa sharing, bisa kita cari solusinya bersama-sama. Iya. Ya. Terus untuk dokumen sudah lengkap? Insya Allah sudah. Ya, sudah ya. Iya. Oke, baiklah. Untuk pendampingan individu ini, kemarin kan Ibu sudah belajar selama 1 bulan ya, dengan instruktur kita Pak Halim Mulyono. Nah, kira-kira selama pembelajaran daring yang kemarin, apa yang sudah Ibu lakukan sebagai capaian pembelajaran selama daring 1 bulan yang kemarin? Yang sudah saya lakukan pertama itu adalah pertama sekali saya bersyukur bisa masuk ke dalam program guru penggerak angkatan 8 ini, yang dimana di sini terdapat filosofi-filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, di mana yang membawa murid-murid dari kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, yang tadinya saya melakukan pembelajaran di kelas itu hanya berfokus kepada guru. Nah, setelah saya mempelajari 1 bulan ini mengikuti program guru penggerak ini, saya mulai merubah cara mengajar saya dengan berpihak kepada murid, di mana kesenangan kita menuntun murid supaya mencapai cita-citanya dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya. Nah, jadi perlahan-lahan di kelas saya mulai merubah cara mengajar saya yang tadinya berpihak kepada guru, dirubah berpihak kepada murid. Ya, sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Iya, salut Ibu sudah bisa menyelesaikan tugas-tugas ya yang diberikan oleh instruktur gitu ya selama 1 bulan kemarin, dan juga sepertinya dari apa namanya yang saya lihat dari tugas-tugas Ibu tuh sudah mengerti gitu ya apa maksud dari filosofi pendidikan dari KHD. Ya, jadi alhamdulillah kalau sudah mengerti tinggal lebih ditingkatkan lagi. Iya. Nah, untuk itu bagaimana dengan Ibu mengikuti kegiatan CGP ini, dukungan ekosistem sekolah? Sekolah sangat mensupport sekali, pertama dari kepala sekolah. Dari awal untuk mengikuti program ini, kepala sekolah selalu mensupport, mendorong, memotivasi saya untuk mengikuti proses tahap demi tahap dari seleksi administrasi, kemudian
dinyatakan lulus seleksi pertama, kemudian masuk ke seleksi kedua tahap wawancara dan field teaching. Di situ kepala sekolah sangat berperan bagi saya dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih sekali kepada kepala sekolah saya. Nah, yang kedua, saya sangat berterima kasih sekali kepada rekan-rekan sejawat saya. Terutama di sini ada Ibu Haja Lilis, beliau yang sudah lulus CGP, lulus guru penggerak angkatan 5, jadi boleh dikatakan beliau adalah mentor saya. Eh, Setiap tahap demi tahap seleksi kemarin saya selalu Dibantu ya. saya selalu berkonsultasi dengan beliau seperti ini, saya apakah sudah benar atau belum sebagai apa ya, eh, apa acuan saya karena beliau sudah Pernah lulus, ya. iya sudah lulus bertemu. Nah, jadi semua mendukung ya dari Sangat kepala mendukung sekolah. sekali kalau untuk di Iya. lingkungan pekerjaan, kepala sekolah dan teman-teman sejawat semuanya sangat mendukung Ya, sekali. alhamdulillah ya Bu, diberikan lingkungan yang mendukung untuk Alhamdulillah, kegiatan kita iya, ya kesananya. alhamdulillah, iya. Ya itu emang alhamdulillah karena memang nggak banyak apa namanya banyak juga gitu yang agak ini Iya, ya. iya, Jadi Ibu. Tapi saya alhamdulillah. bersyukur sekali gitu ya, Iya berada di betul. SMP Negeri Jadi 4 jangan ini. sampai disia-siakan nih Insya Allah, kepercayaan yang insya diberikan Allah, gitu ya. insya Allah. Jadi biar bisa membantu untuk anak murid kita Baik, berkembang iya, gitu ya. baik Ibu. Nah, kemarin ketika melakukan orientasi, lokatori orientasi, Iya, Ibu kan pernah menuliskan kekhawatiran, iya, harapan. iya, Nah, betul. yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira dari kekhawatiran-kekhawatiran yang pernah Ibu tulis itu, adakah yang sudah terjadi atau tidak terjadi? Sepertinya tidak terjadi. Mhm. Nah, seperti sebelumnya, saya melihat mentor saya tadi, Ibu Haja Lilis itu, sepertinya kalau melihat dari beliau waktu beliau mengikuti proses guru penggerak ini, jadi itu momok bagi saya. Waduh, ini kok waktunya banyak tersita dengan kegiatan Ya, ini karena banyak gitu kan tugas ya. ya. Iya, karena tugasnya sampai malam begitu mengerjakannya gitu kan. Tetapi saya punya satu angkatan teman saya di beda sekolah SMP 31. Beliau memberi semangat, memberi motivasi ke saya ya seperti ini, Bu. Ikutin aja seperti air Air. mengalir, ikutin aja tahap demi tahap tugas yang diberikan sama instruktur gitu kan ya. Selesaikan tepat waktu, insya Allah itu tidak akan menguras waktu dan tenaga dan pikiran kalau kita mengikutinya sesuai alur. Tetapi kalau kita tidak mengikuti alur, bisa terjadi mungkin banyak waktu yang kita fokus ke Iya. program ini. Nah, itu jadi setelah saya mengikuti dari awal, tahap demi tahap, tugas terselesaikan sesuai dengan due date-nya. Bahkan sebelum itu dengan rasa Sudah kekhawatiran tugas sudah saya sudah selesai ya, ya selesaikan alhamdulillah. dan sudah diunggah ke LMS gitu. Sampai detik ini alhamdulillah belum mengalami kesulitan yang berat. Iya, Iya, berarti masih bisa terselesaikan dengan diskusi sesama CGP di dalam satu kelompok. Intinya kekhawatiran-kekhawatiran yang kemarin Ibu khawatirkan itu tidak terjadi Tidak ya. terjadi, Alhamdulillah. alhamdulillah. Iya. Nah, sekarang harapannya, harapan Ibu yang kemarin itu selama 1 bulan Mm-mm. belakangan ini bagaimana? Apa saja yang sudah terwujud? Seperti tadi yang saya bilang di awal itu, Ibu, saya sudah mulai merubah. Saya sudah mulai merubah cara saya menyampaikan, memberi pembelajaran di kelas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya sudah mulai memberi apa ya, Bu ya, informasi atau apa gitu kepada teman yang belum ikut program CGP ini. Nah,
Jadi ada pembanding dari teman karena di sini sudah ada dua. Kok saya melihat Budia slow gitu ya, Nggak terlalu yang santai, gimana iya, gitu ya. tidak sampai mengerjakannya sampai jam 2 jam 3 pagi Mm-mm. bilangnya, nggak Zoom setiap hari gitu kan ya. Nah, saya memberi jawaban seperti ini. Kami di program guru penggerak ini sudah ada jadwal. Mm-mm. Nah, jadi kami bekerja sesuai jadwalnya. Mana tugas-tugas yang harus kami kerjakan itu ada deadline-nya dan itu ada tenggang waktunya. Nah, sebisa mungkin kita menyelesaikannya sebelum Sebelum tanggal waktu yang deadline-nya. Untuk Zoom juga demikian. Itu juga sudah terjadwal, tidak setiap hari dan jamnya juga sudah terjadwal, tidak semaunya fasilitator. Betul. Saya maunya jamnya jam 8 malam Iya. gitu kan ya. Tidak, karena di awal kita sudah bikin kesepakatan Iya. pembelajaran. Mm-mm. Iya, Gitu. jadi semuanya sudah terjadwal ya. Makanya sebenarnya Iya, program guru penggerak itu enak ya, betul. karena sudah ada jadwal-jadwalnya gitu. Jadi Iya, kira-kira ternyata Ibu. kalau kita ada keperluan pun ya disesuaikan dengan jadwal yang Betul, ada iya, gitu kan. betul, Iya, betul. alhamdulillah ya. Jadi Iya, tidak ada beban ya untuk mengikuti itu. alhamdulillah, Alhamdulillah. iya. Nah, setelah pembelajaran 1 bulan ini, adakah harapan baru yang kemarin belum tercetus atau muncul gitu dari diri Bu ya? Harapan saya bisa lebih maksimal Bu mengimplementasikan pemikiran KHD ini ke peserta didik saya karena baru 1 bulan mungkin Iya. ilmu yang saya dapat itu baru sedikit, Iya. belum sepenuhnya. Harapan saya nanti apabila kalau saya sudah selesai saya bisa memaksimalkan mengimplementasikan kepada peserta didik saya, kemudian menular lagi ke teman-teman yang Teman-teman ya. lain sehingga SMP Negeri 41 semua siswa baik siswa maupun Bapak Ibu gurunya itu mengikuti filosofi dari KHD ini. ya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Amin. Kalau kitanya ikhlas gitu kan ya, teman-teman mendukung, Baik. ekosistem sekolah semua mendukung, Iya, pasti anak-anak juga akan ikut senang gitu baik. dalam Iya, dalam kegiatan ini. iya Bu, Oke, insya nah Allah. berdasarkan pembelajaran yang sudah dipelajari 1 bulan kemarin, Mm-mm. perubahan yang Ibu lakukan di dalam kelas seperti apa? Perubahan yang saya Mm-mm. boleh cerita dari awal Ya, Bu, yang nah, sesuai dengan pemikiran KHD. iya. Yang tadinya awal itu sebelum saya mengikuti program ini, anak-anak selalu duduk dengan tertib, dengan penuh rasa kekhawatiran. Hari ini Budia akan memberi tugas apa ya kepada kita gitu. Itu yang ada di benak pikiran anak. Nah, tetapi setelah saya mengikuti KHD, mereka menyambut dengan senyum, tanpa ada tekanan gitu kan ya. Dan mereka bisa request, umpamanya contoh saya memberi karir, pilihan karir, penentuan pohon karir gitu ya, memberi nama-nama di pohon karir. Mereka bisa menentukan, Ibu boleh tidak kami mengerjakannya berkelompok? Bu, boleh tidak kami membuatnya dengan poster supaya nanti pada saat kami presentasi di kelompok kami lebih mudah, lebih nyaman, lebih dimengerti menjelaskannya. Itu yang saya rasakan. Jadi ada perubahan ya. Iya, Jadi yang sebelumnya mungkin konvensional gitu iya, ya, sekarang sudah mulai dimasukkan dengan prinsip-prinsip pemikiran KHD. iya, iya. Kalau yang seperti tadi Ibu lakukan, itu kan anak berdasarkan kesepakatan ya. Iya, Kesepakatan kan mereka inginnya seperti apa iya, gitu iya. kan. Terus kemudian pembelajaran yang saya dengar tadi, Mm-mm. itu berarti pembelajarannya yang apa itu Bu? Ya kan anak inginnya, Bu saya membuat poster aja, Iya, Bapak saya inginnya membuat video aja iya, misalkan gitu. Nah itu Ibu paham nggak itu pembelajaran apa? kolaborasi, Itu diferensiasi. diferensi. Iya itu diferensiasi. Jadi kan diferensiasi itu ada 3 ya. Mm-mm. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, sama diferensiasi produk. Nah, eh, konten itu kan yang kita buat ya. Iya, Jadi kita mau membuat apa seperti itu. Itu kan termasuk diferensiasi konten. Dengan apa namanya eh, memunculkan atau gaya belajar anak.
Nah, Iya, itu kan jadi kita mau membuat pembelajaran di kelas itu, kita mengikuti gaya belajar anak, ya iya, kan? Karena iya, anak itu kan berbeda-beda kan. Nah, iya, itu. Ini inti dari diferensiasi ya. iya, Nah, kemudian dalam proses pembelajarannya pun kan pasti berbeda. iya, Untuk anak yang apa namanya punya gaya belajar auditori, dia iya, senangnya kan mendengar betul. gitu. Terus apa nama Visual, iya, visual, heeh, dia sukanya melihat gitu kan. Kemudian yang kinestetik, dia sukanya bergerak. Nah, betul. jadi kemudian yang tadi anak-anak menanyakan, Bu, apakah saya bisa membuat video, membuat poster? Nah, itu termasuk diferensiasi produk. Jadi hasil yang apa namanya karya yang dihasilkan dari anak-anak itu berbeda-beda gitu sesuai dengan ya kebutuhan mereka gitu. Nah, itu Ibu. sebenarnya Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi gitu. Iya, iya, Ibu iya, sudah iya, melakukan pembelajaran diferensiasi dengan nggak bisa harus bikin poster aja misalkan. iya, Nah, iya, tapi Ibu. ketika anak ingin berbeda-beda, ya silakan karena emang kita kan menghargai gaya belajar anak Iya, gitu. Kita apa ya menjembatani gitu ya gaya belajar mereka biar sesuai dengan keinginan mereka. Kalau sesuai sama gaya belajar mereka, pasti anak belajarnya juga akan iya, senang betul. kan? Iya, betul, Gitu, Ibu. akan nyaman, akan senang dan Mhm. ternyata hasil nanti bisa dilihat hasilnya pun akan lebih kelihatan gitu. Iya, Iya, betul Ibu, mm-mm, betul. Di situ setelah mereka menyampaikan hasil mm-mm. tugasnya itu presentasi itu, eh, saya di luar Dugaan. dugaan Mm-mm. saya ternyata yang tadinya selama ini anak-anak kalau setiap saya masuk hanya ngasih tugas, Tugas. terus nulis, duduk Mm-mm, rapi, begitu. Nah, mereka bisa menjelaskan hasil tugasnya itu dengan gaya mereka, dengan mm-mm, mm-mm. ilustrasi, dengan contoh-contoh yang ada di sekitar Iya. keliling Mm-mm, mereka. mm-mm. Itu memang di luar dugaan Iya saya betul. sekali. Iya, Ternyata anak ketika diberikan kebebasan betul. istilahnya ya malah bisa mengeksplor dirinya Iya, sendiri. Nah, betul. benar apalagi sudah SMP. Iya, Dia sudah bisa berpikir untuk melakukan sesuatu yang baik gitu kan. iya. Untuk mengeksplor dirinya. Nah, Iya. sekarang pembelajaran di dalam kelas yang sudah Ibu lakukan yang sesuai dengan prinsip KHD itu yang seperti apa? Yang sudah Ibu lakukan dalam aksi nyata nih kemarin nih. Nah, misalkan anak diberi pembelajaran tentang apa gitu yang sudah Ibu lakukan yang sesuai. Kan filosofi KHD itu kan ada menuntun ya kan? Terus sesuai dengan kodrat alam, Mm-mm, kodrat zaman. mm-mm. Saya tidak ingat. Kemarin itu materi yang saya sampaikan ke anak itu Mm-mm. menentukan sekolah lanjutan setelah Mm-mm. SMP. SMP. Ada mereka harus menentukan, mereka harus memilih SMA atau SMK. Mm-mm. Nah, di situ. Kemudian mereka dengan berkelompok tadi bertanya, kemudian mencari Mm-mm. informasi. SMK itu sekolahnya seperti apa nanti kalau Mm-mm. setelah masuk ke sana sesuai nggak dengan bakat Dengan minat yang saya miliki. mm-mm. Kemudian begitu juga dengan SMA. SMA Mm-mm. mana kira-kira yang menjadi tujuan saya, cita-cita saya di sana nanti saya akan Mm-mm. belajar Iya, apa. Nah, betul. anak-anak mencari informasi Mm-mm. tentang itu. Nah, kemudian setelah itu nanti kami membuat ilustrasi gambaran kalau setelah SMA selesai, SMK selesai, Mm-mm. kira-kira pekerjaan apa Iya. yang akan yang menjadi cita-cita Iya. anak-anak gitu. Kamu mau jadi cita-citanya pekerjaannya bekerja apa Iya, begitu. betul. Nah, tapi ada juga hambatan yang saya Mm-mm. alami. Mm-mm. Ada satu dua siswa yang masih belum bisa menentukan Hmm. sekolah mana lanjutan yang harus dipilih. Begitu saya tanya apa alasannya, mengikuti orang tua, kemauan dari Hmm. orang tua. Iya. Saya khawatir kalau saya mau ke SMA, orang tua saya ke SMK, Iya. jadi saya kecewa. Jadi Hmm. saya ngikutin aja Bu kemauan dari orang tua Hmm. gitu kan ya. Iya. Tapi secara hati kecilnya anak ini sebenarnya punya Bu Hmm. tujuan, cuma tidak berani mengungkapkan. Nah, Mengungkapkan. itu kendala yang saya. Iya, Pak, ya. Heeh. Terus untuk setelah Ibu melakukan pembelajaran dalam kelas yang sesuai dengan KHD ini, Mm-mm. respon peserta didik bagaimana?
Mereka sangat senang sekali, Bu. Saya nggak ngajak mereka hanya di dalam kelas, di luar kelas juga ya, Bu, ya. Mm-mm. Biar apa, ganti Iya, suasana betul. Iya. pembelajaran, Mm. nggak hanya di dalam kelas aja Mm-mm. gitu. Kadang-kadang saya bawa mereka ke lab Mm-mm. komputer, Iya. kadang bawa belajar Belajar kelompok di iya di ruang halaman ya, sekolah, di di luar luar sekolah, kelas. iya di luar kelas gitu, Mm. supaya ada penyegaran-penyegaran. Iya, biar anak-anak nggak bosen ya di dalam Betul, kelas ya. iya Kadang kan betul, memang sesuai dengan kodrat anak juga kan anak itu harus dibawanya belajar sambil bermain. Iya betul, ya. iya Jadi betul, biar dia tuh apa ya? eh ya itu tadi karena sesuai dengan kodratnya jadi pembelajaran malah semakin ini ya, semakin mudah menyenangkan mudah, dan mudah diterima oleh betul, mereka iya, gitu. Jadi malah cepat ya iya, terininya gitu iya, kan. tidak menjadi beban Iya, bagi mereka. kalau anak istilahnya ikhlas, senang, Mm, istilahnya gitu kan ya. Jadi iya, dia juga akan merasa cepat menerima iya sesuatu itu betul, atau ilmu yang kita berikan. iya betul, Mm. betul. Nah, sekarang perubahan konkret apa yang sudah dilakukan oleh Ibu di dalam apa sih namanya? Refleksi dua mingguan, jurnal refleksi dua mingguan. Perubahan konkret yang sudah dalam itu jurnalnya. Ini, kemarin saya membuat jurnal 2 mingguan menggunakan Face, Feeling, Finding, Future. 4F ya. Iya, 4F. Yang pertama, diawali dengan saya dinyatakan lulus, kemudian mengikuti kegiatan virtual, pembukaan virtual Hmm. oleh Bapak Menteri, dengan live streaming YouTube, kemudian karya orientasi itu yang sudah dilakukan dengan BPGP Jabar, didampingi oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Kemudian di hari yang sama melakukan pretest didampingi dengan pengajar praktik, kemudian mendapat paparan tentang portofolio digital, kemudian membuat kesepakatan kelas, game perkenalan diri. Di sana kami juga menulis harapan dan kekhawatiran, kemudian mengisi asesmen identitas potensi diri. Bagian kedua, perasaan pertama kali begitu membuka SIM PKB, saya melihat fitur LMS itu jujur masih panik dan bingung ini mau saya apakan. Itu yang pertama sekali yang ada di benak saya. Kemudian setelah mengikuti selama 6 bulan ke depan gitu kan ya, itu yang menjadi pemikiran Oh, ya. kekhawatiran saya gitu kan ya. Kemudian di hari pertama orientasi sampai dengan di hari ini setelah berjalan 1 bulan didampingi dengan fasilitator dan pengajar praktik, saya ternyata banyak menerima ilmu baru gitu kan ya, pengetahuan baru, pembelajaran baru dari Bapak fasilitator dan Ibu pengajar praktik yang hebat, di mana membawa perubahan di dunia pendidikan. Kemudian tadinya saya mengalami di awal-awal kesulitan dalam menyelesaikan tugas, lambat laun bisa terselesaikan satu demi satu. Kembali lagi tetap dibimbing sama Bapak fasilitator dan Ibu pengajar praktik. Kemudian di dalam proses pembelajaran eh, di guru penggerak ini menggunakan platform LMS. Di sana sudah jelas alur-alurnya tertulis, kemudian alur LMS ini dikemas merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, antar materi, dan aksi nyata. Nah, mengikuti pendidikan CGP ini membawa saya ke eh, warna baru di dunia pendidikan, mengikuti konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara eh, yang nantinya akan dapat saya refleksikan dan saya terapkan di peserta didik saya.
Selanjutnya, di sini saya juga setelah mempelajari modul 1.1, saya mulai memahami bahwa pendidikan itu yang berhamba pada anak. Kemudian yang artinya mementingkan kepentingan anak dari segala-galanya. Kemudian menggunakan metode Among di mana pendidik harus menuntun, bukan menuntut kemauan dari guru, tetapi kebalikannya kita harus menggali potensi yang ada di peserta didik sesuai bakat dan minatnya sehingga pendidikan anak itu unik. Anak itu ada unik dari masing-masing anak itu punya ciri khas mereka masing-masing. Iya, betul. Bagaimana caranya supaya saya bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Tadi yang Ibu bilang belajar sambil bermain. Kemudian yang terakhir penerapannya setelah mempelajari modul 1.1, saya harus segera menerapkan ilmu yang saya pelajari itu di dalam kelas, di sekolah, harus bisa melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada anak, pembuatan kegiatan pembelajaran, mengajar menjadi menyenangkan, bermain, dan membentuk karakter sikap dan budi pekerti yang baik sehingga dapat membawa kebahagiaan, kesuksesan yang setinggi-tingginya bagi murid, gitu. Agar murid dapat mencapai cita-cita sesuai bakat dan minatnya. Terima kasih atas paparannya. Nah, sekarang tugas-tugas itu kan banyak ya di jurnal bumi mingguan itu kan ya, Iya, yang sudah Ibu laksanakan dalam 1 bulan kemarin. Nah, CGP juga kan harus mempunyai eh, untuk media sosial untuk dibagikan ke media sosial. iya. Nah, seperti portofolio digital. Nah, itu kira-kira apakah Ibu sudah membuat atau bagaimana? Jujur pernah mencoba. Mm-mm. Pernah mencoba karena mengalami kesulitan, jadi terhenti. Iya. Terhenti sehingga sampai saat ini belum saya lanjutkan kembali. Iya. Ya, nanti kita akan coba belajar ya Siap. bersama-sama. Itu yang saya sangat harapkan mohon bimbingannya Iya, dari Ibu insya supaya Allah. Heeh. saya mendapat ilmu baru lagi portofolio digital ini. Mm-mm, Nah, supaya saya tidak merasa kesulitan Iya. kalau mau menemukan File, file-file. iya betul, karena memang banyak sekali manfaatnya. Selain Betul. buat diri kita, juga buat orang lain kalau kita Baik. publish kan ya. Iya, betul, Jadi Ibu. orang lain yang ingin mencari apa itu kegiatan-kegiatan CGP Iya, bisa dilihat betul. selain di YouTube Iya, tentunya ya. betul. Iya, Heeh. Terus file-file kita juga tidak hilang gitu. Nah, iya. kira-kira kalau Ibu ingin memakai itu ya platform apa yang mau dipakai untuk pembuatan portofolio digital? Sudah Eh, paham di mana platform apa yang mau dipakai gitu. portofolio sebentar ya, Bu. Eh, ini Bu portofolio digital seperti ini Ya, mungkin berarti Bu. itu memakai Google Google Site. Site ya. Iya, Nah, Google jadi Site. memang portofolio lebih mudah Iya, memakai platform Google Google Site. Site. Iya, Ya, ini Google. betul. Iya, Ibu. Nah, kira-kira komponen apa yang akan dituangkan dalam portofolio digital Ibu? Pertama mungkin biodata Mm-mm, saya, mm-mm. kemudian hasil-hasil kerja saya selama mengikuti Program. program guru penggerak ini yang akan saya tuangkan ke dalam portofolio digital ini. Jadi dibuat halaman-halamannya nanti ya untuk Iya, kayak blog kan kita juga suruh membuat blog kan iya, guru penggerak iya, itu nanti dibuat untuk blognya. iya, Terus kayak hasil karyanya apa iya, berupa video atau PPT iya, misalkan. Nah itu juga iya, nanti ada iniannya sendiri, iya, apa namanya eh pagesnya sendiri, iya, halamannya tersendiri gitu ya. iya, Pokoknya eh untuk pembelajaran juga sebenarnya ini bisa di-share ke anak. Nanti kan anak iya, mengerjakan apa di portofolio setelah iya, nanti kalau itu selesai ya. iya, Untuk iya, Ibu. sementara untuk CGP dulu. Iya, makanya saya belajar dulu ilmunya Kegiatan-kegiatan dari Ibu. CGP Iya, CGP dulu. Nah, iya. sekarang eh kira-kira bentuk penyajian portofolionya ya mau seperti apa? Isinya mungkin tadi yang Ibu bilang eh, video atau PPT, eh,
praktek-praktek baik yang sudah dilakukan di kelas ya. Bentuk penyajiannya di ini kan gitu. Dituangkan ke dalam Dituangkan ke dalam portofolio. portofolio. Iya, jadi itu tadi sebagai penyimpanan data, Iya, penyimpanan itu juga bisa di-share ke orang lain. Nah, iya, sekarang waktu Lokakari orientasi kan pernah menulis peta posisi diri. Ya, peta posisi diri waktu yang orientasi dulu. Nah, sekarang kalau setelah 1 bulan kemarin, kira-kira Ibu memposisikan diri Ibu seperti apa? Lihat kompetensi yang menurut Ibu, Ibu sudah baik di bidang apa? pertama Mm-mm. kompetensi apa yang Yang sudah sudah saya baik. lakukan, Mm-mm, yang sudah mm-mm. baik saya lakukan, saya sudah merubah cara saya tadi mengajar itu Mm-mm. Ibu, yang tadinya berpihak kepada Iya. guru jadi berpihak kepada murid. Itu yang pertama. Mm-mm. Kemudian yang kedua, kompetensi yang harus saya tingkatkan itu saya harus belajar menciptakan atau mencari alat peraga Mm-mm. supaya nah pada saat saya masuk ke kelas menyampaikan materi anak nggak bosen. Nah, itu yang Mm-mm. Yang perlu masih ditingkatkan. masih perlu saya Mm-mm. tingkatkan. Mm-mm. Mungkin saya bisa bergabung dengan grup MGBK Mm-mm. yang ada di sekolah, rumpun sekolah, Mm-mm. ataupun yang ada di rumpun MGBK kota. Mm-mm. Nah, itu. Berarti itu untuk rencana selanjutnya Iya, ya. Heeh. iya, Berarti tadi pertanyaan saya udah mencakup semuanya nih. Kompetensi yang sudah Ibu lakukan sudah tidak teacher center ya iya, kan. Sekarang sudah berubah menjadi student student center. center. Terus kegiatan yang ingin ditingkatkan apa tadi? Inovasi, Inovasi iya, ya, lebih memunculkan inovasi-inovasi betul, dalam inovasi pembelajaran pembelajaran. gitu ya. Terus eh, lebih apa lagi dalam penggunaan ini apa tadi alat peraga, Alat peraga, iya iya, betul. betul. Jadi memang kalau dalam pembelajaran di kelas harus banyak menggunakan alat peraga Iya, atau alat bantu lainnya iya, istilahnya gitu. iya, Jangan hanya cuma ngomong aja gitu ya itu iya, konvensional kan iya, betul, karena betul. tidak sesuai dengan pemikiran Pemikiran KHD KHD, iya, betul. karena nanti anak bosen, boring jadi Iya, males belajar gitu. iya, Nah, tadi betul itu. rencana selanjutnya juga sudah Ibu sampaikan akan Hmm. bergabung dalam kelompok Iya, mata iya, pelajaran, guru mata iya, betul. pelajaran, Iya, terus apa iya. lagi? Itu mungkin referensi melihat contoh video pembelajaran yang ada di YouTube, mungkin Mm-mm. bisa di ATM, amati, tiru, dan Iya, modifikasi. betul. Gitu. Iya. Jadi alhamdulillah ya dengan pembelajaran dari 1 bulan kemarin Ibu sudah banyak paham gitu ya dan sudah bisa melakukan perubahan di Insya dalam Allah. pembelajaran juga Ibu bisa menyadari nih oh kompetensi saya yang sudah berubah ini dan yang perlu ditingkatkan ini Iya, gitu kan jadi sudah paham posisi diri kita iya. gitu ya. Nah sekarang setelah pembelajaran apakah ada ide baru yang kira-kira bisa Ibu munculkan setelah pendampingan ini? Ada ide baru nggak nih kira-kira setelah pendampingan saya mau apa gitu? Mungkin masih tetap terus berusaha memberi ke informasi ke teman-teman bahwa CGP itu tidak Tidak. seseramkan, tidak serumit yang mereka bayangkan selama ini. Terus yang Ibu dapatkan setelah pendampingan ini seperti apa? Pertama, saya mendapat banyak sekali pembelajaran, Bu. Pertama dari portofolio contoh yang tadinya Ya. saya tidak paham, saya menjadi paham. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi yang selama ini ternyata sudah saya lakukan, diperkuat lagi dengan Ibu, dengan penjelasan yang tadi saya sampaikan, Ibu perkuat lagi itu. Kemudian eh, bisa lebih leluasa, bisa lebih bebas saya bertanya di mana ada poin-poin seumpama yang saya kurang paham. Nah, emang tugas kita kan
untuk membantu kesulitan CGP di mana kesulitan-kesulitannya Iya. dan nanti kita bisa pecahkan bersama-sama ya kan. Kalau misalkan masih belum paham di sini ya kita coba untuk sharing, kita coba untuk belajar bersama gitu Iya. biar nanti CGP ke depannya lebih bisa mengeksplor diri lebih baik lagi dan bisa Iya. sampai lulus. Amin, 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 Heeh. amin ya Nah, Allah. kira-kira yang perlu diperbaiki setelah pendampingan ini seperti apa? Eh, yang perlu diperbaiki mungkin dari diri saya sendiri, Ibu, tentang tugas-tugas, Mm-mm. tugas-tugas apa yang ada di LMS, apa yang dari fasilitator, apa yang dari pengajar praktikasi itu supaya tugasnya itu lebih apa ya Bu ya, lebih bisa saya pahami, kemudian bisa saya terapkan di aksi nyata dan di peserta didik. Itu untuk ibu. Mm-mm. Nah, setelah pendampingan ini, kira-kira ibu bisa memberi masukan untuk saya sebagai pengajar praktek, perubahan apa yang harus saya lakukan untuk lebih baik lagi? Menurut saya Ibu sudah sangat bagus. Pada kesempatan ini saya melihat Ibu udah sangat bagus menilai dipertahankan. Mungkin dipertingkatkan lagi ilmu Apanya? yang Ibu peroleh, mana Insya tahu Allah. kalau saya ada pertanyaan-pertanyaan, Iya, saya mengalami kesulitan, iya. Ibu tidak kesulitan Betul, menjawabnya. betul. Insya Allah kita Gitu. sama-sama. Kemarin juga seperti Bu Elis bilang, eh, saya mau nanya di grup, tapi Iya, ibu diem aja gitu kan ya. iya, Nggak apa-apa. Kalau ada kesulitan, bicara aja di grup, iya, nggak usah sungkan. iya, Habis saya takut katanya gitu. iya, Saya takutnya itu tadi bagaimana. maksud saya, Ibu. Padahal kan emang tugas kita seperti itu gitu Iya, kan. Silahkan saja jika ada kesulitan ditanyakan karena iya, kita memang emang tugasnya seperti itu gitu kan yang membantu semampu kita sebisa kita untuk membantu CGP. Nanti kalau misalkan ada yang masih kesulitan ya nanti kita bisa tanyakan ke instruktur atau fasilitator kita yang setia mendampingi mungkin gitu. kalau boleh kasih masukan, kita Mm-mm. lebih sering untuk kumpul-kumpul seperti ini. Nah, Kalau itu kita menanyakan secara media sosial WA, mungkin kurang kurang puas, betul. iya. Bisa kita atur waktunya, kita bisa kumpul Mm-mm. bareng gitu. Ya, Apa kendala selama kendala. ini yang Mm-mm. pernah kami hadapi? Ya, Mungkin mm-mm. Ibu bisa membantu. Mungkin Iya. pertemuan-pertemuan yang akan Yang di datang luar kita ini ya, di luar jadwalkan Januari kembali. ya. Iya, Ibu. Boleh, nanti insya Allah mudah-mudahan kalau kita ini waktunya ya, Iya, kita kita ini atur atur. Iya, waktunya. iya, iya, Ibu. Kira-kira Bu, saya ada kesulitan ini. Oke, Mm-mm. silakan. Nanti eh, sama teman-teman yang lain juga secara Iya, berkelompok kita betul. Iya, itu kumpul. betul, Iya, Ibu. Kita Heeh, tinggal atur waktu untuk pertemuan iya, gitu. betul. Satu kali atau dua kali. Mungkin bisa sebulan sekali sampai nanti selesai Selesai. Boleh nanti kita atur program waktunya. guru penggerak ini. Iya, Kita atur gitu, Bu. waktunya. Iya, Mudah-mudahan semuanya bisa gitu ya. iya, iya, Karena insya tentu saja Allah. banyak Pasti, kesibukan-kesibukan kan iya, tugas-tugas insya Allah. selama menjalani Iya, kegiatan ini. iya, Ya, insya Allah. alhamdulillah kita sudah selesai pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan untuk Terima Ibu kasih. dalam hal refleksi kegiatan daring yang sudah Ibu lakukan Iya, 1 bulan kemarin. iya, Nah, eh, setelah tadi juga umpan balik, Ibu bisa akan merubah dan mempunyai rencana pembelajaran selanjutnya, ya kan? Baik dalam posisi diri ibu maupun nanti pembelajaran di kelas iya, gitu ya. Kemudian juga memberi masukan untuk pendampingan iya, selanjutnya. iya. Jadi terima kasih atas waktunya hari Sama-sama, Ibu. ini. Terima Ya kasih. mudah-mudahan banyak ilmu lah yang kita Amin, dapat dari amin. hasil diskusi kita hari Iya, ini iya. dan mudah-mudahan kita juga senantiasa diberikan kesehatan, Amin, panjang amin, umur amin, sampai amin. selesai Selesai prosesnya. kegiatan Amin, iya, program guru penggerak ini. iya, Terima kasih amin. Bu Dia atas Terima kasih waktunya. Ibu Siti Rohmah Iya, atas kunjungannya. eh, Saya eh, masih banyak mau belajar dari Ibu. iya, Ibu jangan bosan-bosan iya, untuk membimbing saya eh, karena eh, masih sedikit ilmu yang saya iya, ketahui gitu kan sama-sama. ya. Mm-mm. Eh, Sekali lagi mohon bimbingannya sampai nanti saya selesai proses berpenggerak ini. Iya, Terima kasih Ibu. sama-sama. Akah, alhamdulillah hari ini
kita sudah selesai. Mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya, segala kekurangan saya atas pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa saja ada kalimat-kalimat yang tidak enak, ya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.